Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Hari ini lanjutkan lagi pembersihan CD player Cambridge Audio ya. Tipenya Acer 640C. Yang kemarin dia punya ininya sudah. Tuh. Dia punya mainboardnya udah semua. Cukup banyak yang dikerjakan. Jadi ini kapasitornya ada 9 yang diganti ini. Yang lain masih bagus, ada 7 yang bagus, 9 yang diganti. Yang di sebelah dak ini hampir semua rusak. Dikhawatirkan nanti ini terefek. Takutnya itu dia punya daknya kebakar atau gimana, belum tahu nih. Jadi ini non polar yang 10 mikro. Mau tak mau dibikin pakai yang polar, cuma karena 10 nggak ada yang 10, ya udah saya dua di seri, jadinya dapatnya ini 12 kurang lebih ya. Yang penting ada dulu, nanti jalanin, coba dijalanin semua. Seandainya ini bisa berfungsi dengan baik, nanti butuh satu kerjaan lagi untuk dibuka semua. Karena di bawah sini nih, terlihat nggak kuning-kuning itu ada timbul satu lapis kotoran coklat harus dibuka untuk dibersihin. Nah sekarang lanjutkan dengan yang ini. Ya, lanjutkan yang pengerjaan ini. Ini yang kemarin udah cabut, ini ada yang copot kemarin ya. Dan ini saya udah yang copot ini ya, kemarin sini. Dan ini saya udah copot juga, bersihin semua, betul-betul dibersihin ya. Nanti habis bersih diukur lagi elko-nya. Terutama elko, kalau kapasitor jenis gini jarang rusak. Elko yang ini, elektrolit ini ya. Kemarin saya cuci pakai thinner, dia punya semua kode-kode partnya ini, nomor-nomor part ini hilang semua nih, nggak kebaca, kecuali yang elko masih bisa ya. Oke, saya akan bawa keluar, saya bersihnya di luar karena ini pakai thinner, ini bau nanti di dalam ruangan. Oke, dan di sini yang jadi masalah itu sudah sangat karatan, takutnya mudah-mudahan dia punya ini yang nggak putus. Ini udah karatan ini sampai ini, coba lihat karatan itu ya, mudah-mudahan aja. Jadi ini restorasi dan perbaikan ini. Saya akan bawa keluar. Ini saya lagi di luar dan lagi saya jemur. Ini udah jelas nih kerendam air nih, sampai dia punya ini coklat itu ya, terlihat ya, terlihat nih ya. Habis ini nanti mau ini buang semua. Ini dia punya lem ini, karena dia panas jadinya menghitam itu. Jadi ini bisa jadi supaya penghantar arus ini, nanti harus dibuang. Ini cara saya bersihin boardnya begini. Jadi ini thinner terus digosok. Udah terlihat lepas kan, banyak sekali kotoran. Jadi ini betul-betul nanti dibersihin semua.
cara saya untuk bersihin board yang lagi ini pasti udah kerendam 100% nih, kerendam. Jadi waktu itu kerendam, kebanjiran, dia nggak dibersihin dengan baik. Bisa dibuka, dijual ke dijual ke orang. Kebetulan saya yang beli ya. Oke, ini bentuknya. Jadi nanti akan saya ini, biar durasi nggak terlalu panjang, saya skip dulu. Nah, ini penampakannya setelah dicuci dengan thinner ya. Biasa nih, dia punya warna gelangnya itu pada lepas-lepas semua. Ya udah, menurut saya ini udah maksimal. Sininya juga nih. Apa itu, karatan dari ini kristalnya ini, dan kelihatannya lumayan bersih, udah bisa. Mudah-mudahan nggak patah di dalam, nanti harus dibuka nih. Harus dibuka untuk dilihat, karena dia punya kalengnya ini, kotaknya udah karatan banget ini ya. Habis ini dicuci lagi pakai air biasa supaya itu baru itu dijemur ya. Oke, akan dicuci dulu, baru jemur, habis itu baru periksa satu-satu elko-nya. Nah, sekarang udah ini dicuci ya, tuh bersih. Jadi nanti akan dijemur biar dia kering. Jadi setelah dicuci pakai thinner, dicuci lagi pakai air, pakai sabun ini, sabun cuci piring itu, Sunlight atau sejenisnya lah ya, Mama Lemon. Oke, sekarang tinggal dijemur, tunggu dia kering, baru dikerjakan, diperiksa. Ini hasilnya udah cukup memuaskan. Yang jelas nanti ini kalau misalnya bisa jalan, bisa berfungsi dengan baik, ini harus dibuka lagi untuk semua yang dibuka satu persatu untuk dibersihin di dalamnya supaya tidak timbul karat lagi di antara ini kakinya nanti. Nah, ini menurut saya ini pasti kejemur punya, kerendam punya ini. Jadi saya jemur ya. Oke. Sambil nunggu board itunya, servoboardnya dijemur, jadi saya kerjakan dulu yang front panelnya, panel depan ini, yang display. Jadi di bawah ini sini terlihat ya kotor ya. Tuh. Nah, di sini lebih kelihatan. Ini di bawah ini pasti kerendam. Mudah-mudahan dalamnya sini layarnya sih udah ini ya, udah aman. Sudah pasti ini udah pernah diganti, di servis ini dia. Jadi dua skrup ini beda tersendiri nih. Tuh. Oh, tunggu. Ini dua skrup ini beda nih. Biasanya yang saya tahu ini semua bentuknya kayak ini, kayak stainless steel. Tuh dia nih, yang ini untuk kalau salah untuk ini display punya LCD-nya. Ya, ini juga nanti harus ada pembersihan total nih. Dan diperiksa semua dia punya switchnya itu masih bagus nggak. Dia ada dua lapis. Jadi setelah lepas dia punya boardnya ini, nanti ada satunya lagi dudukannya yang warna hitam ini. Yang Asur, Canbase Audio Asur ini semua bentuknya sama semua. Servoboardnya bentuknya semua sama, cuma seri ke atas tuh makin banyak ini komponen elektroniknya, makin banyak. Seri bawahnya agak sedikit. Ini sampai keras begitu, nggak mau keluar, gila.
aneh. Tuh. Sampai keras kayak gitu. Ini udah jelas dia punya ininya. Kayaknya ini ada satu yang nyangkut. Ya. Biasanya kalau yang bagus punya dia gampang keluarnya. Ini di sininya ini nyangkut ini. Dia ngapa dilem kali ini sama dia. Ya sepertinya dilem. Ini aja udah rusak dia punya ini. Coba lihat. Sepertinya ini nggak ada koneknya, nggak ada kontaknya ini. Ya, saya coba cari dulu gimana keluarnya. Itu dilem itu. Biasanya tinggal gini aja copot keluar udah langsung nih kayak gini. Nah, ya satu ini tuh keluar. Yang ini kelihatannya lumayan bersih. Ya, ini gila sampai ini dilem mati nih. Kalau saya buka ini satu flon ini lepas, copot. Apabila dilihat nih, dia punya kotor banget ini. Tuh, satu itu. Sangat kotor itu. Jadi ini cukup dibersihin kayak gini aja udah cukup nih. Yang pentingnya ini masih bagus. Ya. Ininya mengapa nggak mau keluar nih, keras nih. Nyangkut di mana? Itu dilem. Dilem nih. Yang saya kerja teman saya punya itu nggak kayak gini. Nggak tahu kenapa dilem. Dia seharusnya dia langsung lepas nih. Ya. Apa ya? Terus pelan-pelan. Ini udah semua. Skrupnya udah semua. Harus pelan-pelan ini. Oke, udah mulai sedikit. Oke. Dia punya ininya, pencetannya nih, terbuat dari plastik. Sedangkan skrupnya ini saya pasang tersendiri, dibungkus kasih kode panel depan. Jadi nanti nggak usah cari-cari lagi di mana punya di mana gitu. Ini cara kerja saya biasanya. Oke, ini udah ini. Oke. Udah mulai terdengar bunyi. Oke, lagi. Terus ini udah keluar lagi udah. Nah, udah. Ya. Kok bisa keras begitu ya? Baru ketemu yang kayak gini. Ya. Oke, jadi ininya tuh, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, total 6. Ini sebenarnya ada satu kayak busa gitu.
jadi dia nggak terlalu keluar. Tapi ini ya udah rusak semua nih, tinggal ini ya, lemnya masih tersisa. Habis itu ini terlihat cukup bersih ya, tapi ya tetap aja kotor nih. Saya kasih lihat nih, tuh, ya, tuh satu lapisan minyak nih, tuh, oke. Paling-paling yang diperiksa nih elko-nya ini, yang lain udah nggak usah diurusin nih. Ini satu ini 6 total 6 biji, sama yang di sini nih, 6. Biasanya saya pakai buzzer untuk periksa ini bagus atau enggak, itu saya pakai buzzer. Oh sorry, bukan punya dia, yang ini baru punya dia. Jadi ini mau ngetes bagus atau enggak gini. Ini udah nyambung nih. Ini nggak boleh nih. Yang nyambung di sini. Nah, ini kesambung nih. Dia rusak nih. Ini nggak boleh kesambung nih. Dengar kan? Ini nggak boleh nih. Ada sesuatu yang aneh. Terus ini semua udah ini, karena udah kotor nih. Ini harus diganti karena udah bunyi cit itu nggak boleh. Tuh. Ini nggak boleh nih. Ini harus diganti semua. Kalau yang ini masih bagus nih. Berarti close opennya masih bagus. Yang yang lain ini semua udah mulai kesambung kotor dalam tuh, ada bunyi. Jadi ini semua diganti dan kebetulan saya ada nih yang ini panjang ini. Oke. Nah ini nggak tahu ngapa nih, tempelan atau ini gimana nggak tahu nih ya. Jadi langkah selanjutnya dicopot semua, dibersihkan. Ini front panelnya. Jadi ini kerjaan ini nggak bisa dalam sehari, jadi berhari-hari ini. Nah, dikeluarin dia punya front ini. Kalau yang ini nggak nyambung, kalau yang 840-nya nyambung semua. Ini satu papan sampai ke ujung, karena ini dia lebih lebar, dia lebih tinggi segini. Jadi habis ini dicuci dengan ini Mama Lemon. Jadi kalau ini nggak boleh pakai thinner nih, bisa rontok semua dia punya catnya. Satu hal lagi, kalau misalnya tidak mau dicuci, bisa pakai apa itu, susu pembersih muka untuk cewek, itu biasa bagus juga. Ya. Oke. Ya. Ini pun susah keluar nih. Ya, bentuk kayak gini. Jadi nanti dibersihin semua. Ya. Ini gampang ini, jadi nggak usah takut tertukar. Karena ini lubangnya udah ada di sini semua. Jadi restorasi dan perbaikan CDP ini saya mungkin dibagi dalam beberapa ini ya, beberapa bagian. Karena nggak mungkin bisa dikerjakan dalam satu ini. Terus terang saya nggak punya keterampilan edit, jadi saya usahakan ya dengan durasi yang paling pendek. Jadi ini udah bagian ketiga untuk ini.
bagian servo sama ini front panel. Nanti dia punya yang lain, box yang lain itu nanti semua akan dicuci semua ya. Oke. Ya, 8 biji ini di skrupnya itu disimpan dulu ya, taruh sini. Nah, ini udah aman, ini udah aman. Kalau mau nanti disemprotin namanya WD-40, semprotin udah, dalam situ taruh aja gitu, nanti keluar juga udah bagus. Oke. Nah, ini dapat penghargaan ini majalah Hi-Fi itu awards-nya ya 2005. Jadi kalau ini berarti udah hampir 18 tahun udah ini barang. 23 ya. 23. Sebentar lagi 24. Nah, ini langkah selanjutnya ya cuci. Ini cuci dulu. Cuma saya cucinya nggak pakai thinner lagi, pakai rinso biasa ya. Oke. Cover depan udah dicuci, dan kebetulan hari ini cuaca agak mendung, kurang bagus, kurang mendukung untuk ini. Dan ini kelihatannya udah mulai agak kering dah. Bagusnya sih kalau matahari terik baru bagus nih. Bisa biarkan dulu di sini. Jadi saya kerjakan penggantian tactile switch-nya itu. Ada sebagian yang nggak bisa di ini, agak hitam-hitam ini, kuning-kuning ini nggak bisa. Ya, tuh. Oke, nggak bisa, udah nggak bisa di ini, nggak ketolong lah. Ya, begitu aja kerjaan yang di dalam. Sambil tunggu itu yang di depan lagi jemur, saya coba lagi ini yang switch-nya ini. Ini kalau itu sekitar 0,10 ohm ya. Ada 15 ohm, 14. Berarti masih bagus ini, nggak usah diganti. Tinggal dibersihin. Yang lain ini open close-nya 16, masih bagus. Ini play-nya masih bagus, tapi ini udah agak tinggi tuh, 056 agak tinggi. Ini masih bagus, ini agak tinggi ya. Jadi kalau mau gantiannya dua doang ini, atau semprotan kontak cleaner-nya cukup kali. Nah, ini agak tinggi dia, jadi ini agak tinggi. Saya coba semprotan kontak cleaner. Ini mulai dari ini, coba. Begitu aja mainin, udah cukup ini. Dikit aja. Sepertinya udah oke nih. Nggak tahu bagus atau enggak.
lihat yang tadi ini. Ini jadi rusak nih, nggak bisa. 12 rusak ini. Ini jadi bagus. Oke, bagus. Nah, ini rusak. Nah, rusak. Tuh, rusak. Jadi malah nggak ini. Kadang mau, kadang enggak nanti hasilnya. Di 67, 8 lebih. Jadi 2 ini harus diganti. Tuh 10 ohm harus diganti. Jadi ini cara saya ini untuk periksa bagus atau enggak, ini biasa begini. Oke, ini on off masih oke lah. Ya, oke. Ini tinggal 2 dong, ini ganti ini 2. Ya. Saya rasa itu aja, nggak usah saya tunjukin lagi, nggak usah di itu dokumentasikan lagi. Jadi ini bagian ketiga, bersih-bersih bagian front panel sama dia punya servo boardnya. Saya nyatakan sudah selesai. Besok akan dilanjutkan lagi dengan pembersihan bagian ini, bagian power supply-nya, trafonya, juga dia punya casing, ya, kotaknya itu. Oke, terima kasih teman-teman semua yang kebetulan nonton video saya ini. Ini durasinya cukup panjang, mohon maaf karena nggak diedit ya. Jadi ini betul-betul memperlihatkan yang kerjaan yang sesungguhnya. Ya, oke, jaga kesehatan semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Bye.